Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lihat Asep. Dan kembali lagi kita akan reaction video-video TikTok tentunya yang bernuansa rohani. Jadi ada beberapa video yang telah saya temukan. Nanti juga saya akan kasih link videonya di deskripsi di bawah ini supaya apa? Supaya kalian bisa menonton lebih lanjut di akun TikToknya mereka atau mungkin ada rekomendasi di media sosial yang lain. Jadi saya hanya mereaction beberapa aja dan mungkin ada yang saya potong. Jadi kita langsung saja pada videonya dan saksikan sampai selesai. Komen dari Ade Ica yang manis dan cantik ini ya. Kita baca dulu. Sadar Mbak, agama yang paling benar, paling sempurna, pokoknya paling benar-benar adalah Islam. Mantap, setuju. Yang paling benar, yang paling sempurna, apalagi yang paling indah itu adalah Islam. Setuju saya ya, setuju. Tapi yang menyelamatkan hanya ada di dalam Yesus ya. Jadi saya tidak butuh keindahan, saya tidak butuh yang kelihatan sempurna, yang kelihatan indah ya, yang kelihatannya benar. Saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya. Tidak mudah-mudahan, tidak insya Allah, tapi pasti ya. Yesus berfirman bahwa tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia. Nah, jadi saya pilih keselamatan ya, jaminan keselamatan yang pasti. Saya tidak butuh yang kelihatan indah, kelihatan sempurna, kelihatan apalagi kelihatan benar. Tapi ujung-ujungnya menuju maut ya. Yang saya butuhkan adalah kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, karena nanti di kehidupan kedua kita tidak bisa memilih lagi ya. Hanya saat di dunia ini kita bisa memilih, hanya kelihatan benar, hanya kelihatan sempurna atau kelihatan gimana gitu ya, tapi ujung-ujungnya menuju maut ya. Saya pilih kepastian, bukan mudah-mudahan atau insya Allah. Oke, terima kasih Tuhan. Ya, dari penjelasan Mbak ini dia menjelaskan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti. Jadi kan di dalam komentar ini, sadar Mbak, agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, pokoknya paling benar adalah agama Islam. Ya terserah itu dalam pandangannya dia. Dalam pandangan kita pun ya mungkin dari segi nama ya, dari segi nama agama itu Kristen oke lah, tidak sempurna. Tetapi kan yang menjadi sempurna itu bukan soal agamanya, tetapi soal juru selamatnya. Nah itu ingat ya. Oke, mungkin agamanya tidak sempurna. Kenapa? Karena banyak mungkin orang yang beragama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, tidak sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Yesus Kristus, tidak sungguh-sungguh melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika dia menjadi percaya dan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, maka satu hal yang sempurna di situ adalah pasti memperoleh keselamatan, dan itu tidak ada lagi yang dapat mengganggu-gugat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi sangat benar yang disampaikan oleh Mbak ini. Ini saya mau baca komenan. Jadi Yesus ada menyebut agama Kristen. Tidak ada. Yang buat agama Kristen itu siapa? Oke, saya akan jawab. Ya. Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus juga tidak pernah menyebut Kristen gitu. Nggak pernah. Karena Yesus itu tidak membawa agama. Yesus datang ke dunia ini untuk seluruh umatnya. Bukan agama Kristen, bukan untuk agama Kristen saja, bukan. Tetapi seluruh umatnya. Ya. Yesus datang ke dunia ini untuk seluruh umatnya, bukan untuk agama Kristen.
Kalau kamu tanya siapa yang membuat agama Kristen, ya, yang membuat agama Kristen itu adalah murid Tuhan Yesus. Oke? Kemunculan Tuhan Yesus, ya, menjadi titik awal adanya agama Kristen. Saya sengaja memotong karena tadi Mbak ini menyampaikan bahwa Yesus itu datang bagi seluruh umatnya, bukan hanya orang yang beragama Kristen. Nah ini dalam kekristenan bahwa kita harus mempercayai satu hal, bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini menawarkan keselamatan bagi semua orang. Tetapi keselamatan itu sendiri hanya efektif bagi mereka yang percaya kepada Dia, sehingga mereka lah yang memperoleh keselamatan itu sendiri. Dan yang telah percaya kepada Yesus Kristus itu istilahnya pengikut Kristus. Makanya ada istilah Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus atau yang mengikut Kristus. Yesus tidak membawa agama, tapi Dia memberikan keselamatan, dan para pengikutnya disebut sebagai Kristen. Makanya agama itu, agama yang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut menjadi sebagai Kristen. Dulu kalau nggak salah di jemaat di Antioquia, ya kalau nggak salah pertama sekali disebut. Jadi orang-orang yang lain itu memberi nama kepada pengikut Yesus itu sebagai Kristen. Jadi bukan Yesus itu sendiri. Apakah salah? Ya, nggak salah. Karena memang kan bukan tujuan kami kan tidak membanggakan bahwa kami adalah agama Kristen. Bukan soal agamanya, tapi soal menjadi pengikut Kristus. Kita coba lanjut dulu apa yang menjadi penjelasan tadi Mbak ini. Kristen di dunia ini. Jadi kalau kamu tanya, Yesus itu pernah menyebut Kristen, agama Kristen? Enggak pernah. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk agama Kristen, tetapi seluruh umatnya, ya, seluruh umatnya. Dan yang membuat agama Kristen itu adanya yaitu murid Tuhan Yesus. Ya. Kapan itu, Ica? Kemunculan Yesus Kristus pertama kali, itulah awal mula munculnya agama Kristen. Ya. Makanya dikatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Saya ulangi lagi. Kristen adalah pengikut Yesus. Bukan Yesus pengikut Kristen, tetapi Kristen pengikut Yesus. Oke? Saya lumayan suka kalimatnya ini ya. Karena kalau ya saya nggak tahu ya di beberapa agama yang lain apakah memang yang misalnya ya, pemuka agama itu ya tetap disebut sebagai penganut agama A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau dalam kekristenan Yesus itu tidak beragama Kristen. Yesus itu bukan pengikut Kristus karena memang dia pengikut Kristus. Dia juga bukan tidak mengajak orang untuk beragama Kristen. Dia mengajak orang yang datang kepadanya dan orang yang percaya kepadanya disebut sebagai Kristen. Bagus. Ada satu komentar di sini. Pantas saja murtad, hobinya bernyanyi, ibadahnya. Kalau ibadah secara Islam, ibadahnya secara Islam capek dan ribet mungkin rasanya. Maunya yang gampang saja ibadahnya. Waduh. Semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara dan saudari yang sedang menunaikannya. Saya Invi Rizky Ramadan, senang sekali bersuka cita di dalam Tuhan Yesus pada hari ini karena saya masih bisa menyapa teman-teman dan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dan pada hari ini saya ingin menyapa Kakak Choi yang sudah berkomentar atau memberikan suatu pernyataan di salah satu video saya, yaitu bahwa saya memilih murtad karena ibadah orang Kristen mudah atau gampang. Ada dua hal yang akan saya sampaikan dengan cepat namun jelas pada titik kali ini sebagai jawaban saya untuk Kakak Choi. Yang pertama, saya murtad bagi Anda, tapi bagi Tuhan saya dimenangkan. Dan
Saya memilih murtad bukan karena cara ibadah orang Kristen, dan sama sekali saya tidak pernah memilih Tuhan Yesus pada awalnya, karena saya juga seseorang yang fanatik pada agama saya yang dahulu, dan saya juga mempelajarinya dengan lumayan mendetail, karena saya juga sekolah dari TK, SD, dan SMP berbasic agama Islam. Nah, kemudian saya tidak pernah memilih Tuhan dalam hidup saya, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih saya di dalam kehidupan saya. Rohnya yang kudus itu ditiupkannya di dalam hidup saya. Kemudian saya merasakan saya kepenuhan roh, dan saya bertanya kepada roh itu, siapakah engkau Tuhan? Karena saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan dia menjawab, akulah Yesus yang selama ini engkau hina-hina itu. Itu secara singkatnya. Secara jelasnya teman-teman bisa saksikan di YouTube channel saya yang paling awal, di mana saya berikan judul pengalaman pribadi saya pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh iya, nanti saya akan tampilkan akun YouTube-nya di atas ini nanti, akun YouTube Mbak Invi Ramadan ini. Kita lanjut dulu dengar jawabannya tentang tuduhan yang diberikan tadi. Nah, itu secara singkatnya ya. Jadi saya tidak pernah memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih umatnya untuk menjadi penyembahnya. Jadi tentu saya tidak mengerti bagaimana ibadah mereka. Jadi bukan suatu oh ibadahnya orang Kristen itu enak jadi saya murtad aja. Tidak sedangkal itu saudara memandang keselamatan. Tidak sependek itu saya memikirkan sesuatu hal yang menyangkut keselamatan jiwa ini ya, karena di dunia dan di akhirat loh ini urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ibadah sendiri. Saya berharap ketika saya diizinkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini, firman Tuhan ini, saya berharap Anda semua buka hati, dan saya berdoa agar Roh Kuduslah yang berkarya di dalam hatimu, karena hanya Roh Kuduslah yang membuat kita semua mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Saudaraku, ibadah tidak membuat orang Kristen masuk surga. Jadi mau susah, mau gampang, mau sulit, mau rumit, mau simple, itu tidak berpengaruh kepada kita mau masuk surga atau tidak. Ya, saya sengaja stop sampai di sini. Nanti saya berikan link videonya di deskripsi di bawah sini. Kemudian juga saya tampilkan nanti akun YouTube dan akun Twitter-nya di sini. Supaya kalian bisa menonton full di akunnya Ibu Invi Ramadan ini. Tapi di sini kita melihat bahwa dia sedang menjelaskan bagaimana bahwa dia murtad itu bukan karena ibadahnya Kristen itu gampang, karena sebelumnya kan dia beragama Islam, tapi kemudian dia berpindah agama atau dia murtad, dan dia sudah berikan alasannya tadi. Ya, dia murtad itu bukan karena memang dia mau sendiri, bukan karena dia yang memilih, tapi karena memang dia pilihan Tuhan. Maka pada akhirnya ada waktu yang memang Tuhan tentukan, dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan juga itu sungguh nyata bagi orang-orang yang memang dia sudah pilih untuk menjadi anaknya. Nah, yang kemudian adalah dia sudah jelaskan juga tadi bahwa ya bukan gara-gara gampang, tapi karena kalau dia sudah merasakan Kristus itu sendiri dalam dirinya, ya bukan karena ibadahnya. Sekali lagi, orang Kristen itu pun selamat bukan karena apa? Bukan karena ibadah, bukan karena sekedar dia datang ke gereja, dia bernyanyi-nyanyi, itu bukan. Tapi karena memang Yesus Kristus telah menjadi juru selamat bagi hidup ibu ini. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Oh, berarti ibu ini kelanjutan mungkin ya dari video sebelumnya, orang-orang yang komen itu ya. Kalau sebelumnya bilang kan di Kristen itu gampang aja ibadahnya, hanya bernyanyi-nyanyi doang. Nah, di sini dikatakan lagi, kalau ke gereja apakah memakai hijab atau rok mini. Nah, itu
dia ulti ya, dia pakai apa? Dia pakai hijab. Jadi dia kasih tahu di sini bahwa dia sedang beribadah ya. Jadi dia bawa apa namanya, sebenarnya kan ini bukan jilbab sebenarnya sama dia, tapi mungkin kain yang biasa dan dia lilit di kepalanya supaya dalam bentuk jilbab. Oke. Ya, mari kita lanjut pada video berikutnya. Untuk Ibu Ingrid Ramadan, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang dan terus perjuangkan iman Anda, terus beritakan Injil, jadi berkat bagi mereka yang tidak percaya. Ya, demikianlah saja reaction video kali ini, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Yesus Kristus tidak pernah membawa agama, tetapi dia mengajak orang untuk percaya kepadanya, dan barang siapa yang percaya kepadanya pasti memperoleh keselamatan itu sendiri dan pasti diselamatkan. Jadi surga adalah milik orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Shalom.